mazhab Ahlul Bait, batasan kita berpuasa atau tidak itu adalah zuhur, adzan zuhur, tengah hari. Kalau kita berada, kalau lebih setengah hari itu kita dapat puasa, maka kita lanjut puasa. Lebih setengah hari. Ya, Berarti dari sahur sudah di rumah. sahur di rumah. Hari, nah kita sudah berpuasa setengah hari kan? Setengah. Di tempat mukim. Maksudnya sehari ini kan dari subuh sampai maghrib nih. Ya. Tengah-tengahnya itu zuhur. Kalau kita dapat lebih dari setengahnya zuhur, Lanjut. lanjut. Iya. Kira-kira. Ya, Kalau itu saya paham. Oke. Kenapa hitungannya begitu, Kiai? Itu maksudnya, Kiai. Nah itu dia. Kenapa hitungannya demikian? Ini diambil dari beberapa riwayat yang menjadikan zuhur sebagai patokan. Misalnya ada riwayat begini. Aku ya Imam, aku dalam perjalanan bulan suci Ramadan. Kalau bagaimana perjalananku? Imam menjawab, kalau engkau mau puasa, kalau engkau mau berbuka, gitu. Kalau kita hanya baca satu hadis itu, kita akan menganggapnya ini rukhsah. Oh, ini pilihan. Dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan maksudnya kalau mau puasa silakan puasa, tapi berangkatlah setelah zuhur. Kalau mau berbuka silakan berbuka, tapi berangkatnya sebelum zuhur dan sampai di tujuan setelah zuhur. Kalau yang mau berbuka. Ya. Paling berangkatnya sebelum zuhur. Kalau mau berangkat sebelum zuhur sampai di tujuan juga sebelum zuhur lagi. Sebelum zuhur lagi. Ya, karena ketika kita sampai di tujuan, kita punya waktu yang lebih dari setengah hari di tempat tujuan, kan? Iya. Ya. Nah, jadi kita berbuka gitu, Kiai. Berpuasa. Berpuasa. Kalau sampainya sebelum zuhur di tempat tujuan. Oh iya, zuhur. sebelum zuhur. Karena kan kita jadi dapat zuhur plus waktu zuhur ke maghrib plus sebelumnya. Coba Pak, gimana Pak? Masih agak ini ya? Iya. Agak teknis ya? Iya. Kalau sampainya setelah zuhur berarti berbuka. Ya. Berbuka. Sehingga dalam masa berbahaya itu berkurang memilih perjalanan setelah zuhur. Tapi hukum sholat tetap qashar. Itu bedanya dengan puasa. Karena hukum sholat tidak ditentukan oleh zuhur atau tidak. Perjalanan. Kalau kita sekarang sudah sampai daerah kelahiran kita, apa kita Kapan sampainya? Misalnya tadi Kiai bilang itu kan artinya kita tuh berangkat setelah Zuhur. dan kita lanjut puasa. Nah, dalam fikih Ahlul Bait ya. Nah, keesokan harinya. Ya, kita berpuasa. Di mana Bapak? Kita berada tempat di lahir. tempat lahir. Penuh dan puasa. Sholatnya penuh, puasanya juga tidak dikodok. Jadi kan. Tapi kalau misalnya Bapak di perjalanan nih, katakanlah menuju satu kota di Sumatera, nyangkut di Palembang. Oh iya. Nah, Palembang bukan tempat mukim, bukan tempat lahir, maka di situ tidak puasa. Statusnya dalam perjalanan. Kode sholat, kalau sholat tetap. Kalau sholatnya tetap bisa, tetap sholat dan diringkas. Tuh, di perjalanannya di Palembangnya. Kalau berada dalam sananya full berarti Kiai. Full. Itu yang kadang terjadi. Ini saya sampaikan izinnya antara saya dan istri. Kalau kami mudik, rumah mertua bukan tempat lahir saya, juga bukan tempat mukim. Sama dengan saya berarti. Maka saya di kata istri, wah tidak fair ini. Tapi seringkali sulit mencari makanan. Ini ada malah dapat ini kelihatannya dapat wheelchat ya. Apa itu? Wheelchat. Iya, jadi pengecualian gitu. Iya, sama karena ya istri tinggal dengan saya di tempat lahir saya. Jadi tempat lahir adalah tempat mukim saya. Kalau saya mungkin mukim di tempat yang lain ya hukum. Mukim ini bisa karena kerja, bisa karena kerja, bisa karena ikut keluarga, seperti bapak-bapak berdua misalnya ikut pasangan begitu, ya udah mukimnya di sini. Saya terpaksa kalau misalnya ikut ke tempat lahirnya istri berpuasa,
saya harus Nah. berbuka. Ah. Ya, begitu. Betul. Itu indahnya perbedaan. Kalau di Garutnya lebih dari berapa hari gitu? Oh ya, kalau kita lihat, mungkin terima kasih sudah diingatkan, iya. luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau di tayangan nanti ada kredit konsultan fikih. Nah, itu di belakang tanda-tanya ada Iya. ada itu kreditnya. Iya, betul. Betul. Nah, batasan perjalanan dan mukim kalau itu bukan tempat mukim kita Iya. adalah 10 hari. 10 hari. Kalau seminggu belum ya kayak. Belum, 10 hari itu kita dihitung mukim. 10 hari itu. Itu dalam fikih. Dalam konteks masyarakat kita, beliau pasti tahu. So, kalau 24 jam wajib lapor. Iya. Satu kali 10 jam. Iya. Iya tuh. Nah, kalau udah 10 hari ya lapor Lapor. domisili. Oh. Jadi dia Mukim. mukim. Nah, jadi ketentuan 10 hari itu karena berdasarkan keadaannya seperti yang Kiai jelaskan. Nah. Itu konteks kemasyarakatan kita. Kalau ada yang lebih 10 hari ya lapor ke para pengurus Domisili, ke mau domisili. Pindah tempat atau tidak? Begitu, dan Indonesia ini adalah negeri yang cukup ya di beberapa negeri lain kadang misalnya keluarga besar juga agak sulit tinggal bersama di satu rumah dengan yang lainnya. Negeri seperti Amerika, orang tua sama anak saja akan terpisah kalau udah usia tertentu. Nah, di kita ini agak ini. Jadi misalnya alhamdulillah keluarga besar bisa tinggal bersama kita. Misalnya ibu mertua, ayah mertua, keluarga besar itu bisa, Indonesia ini cukup kekeluargaannya. Nah, maksud saya beliau-beliau begitu menetap ya mukim. Misalnya ada yang ikut istri, ada yang ikut suami, ada yang ikut anak. Jadi orang tua tinggal ikut anak. Nah, itu sudah mukim. Gitu. Itu tadi berarti untuk menegaskan dan minimal ada penghargaan lah, menghargai begitu ya, antara kewajiban sama pilihan tadi itu kan. Ya. Itu tergantung mazhab barangkali ya. Benar. Ya, kalau misalkan mazhabnya yang wajib ya harus wajib. Benar, dan ini bukan berarti, insya Allah tidak berarti kehilangan keberkahan puasa. Karena yang berkah itu orang yang puasa atau bulannya. Orang berpuasa gitu. Nah, berarti kalau ada perempuan yang sedang tidak bisa berpuasa, dia kehilangan keberkahan itu. Bulan ya. Yang nafas jadi tasbih, tidur jadi Iya. ibadah. Itu karena puasanya atau karena bulan sucinya? Bulan. Karena tadi kata orang, apa kan beda pendapat. Jadi kalau misalnya karena orangnya, jadi ya perempuan ada saat Betul. ketika mereka tidak berpuasa. Tidak mempunyai Bahkan yang menarik nih hubungannya dengan sholat tadi, riwayat Ummul Mukminin Aisyah, kalau perempuan itu ada halangan, itu mereka mengganti puasa, tapi tidak mengganti sholat. Iya, sholatnya tidak diganti, tapi puasanya diganti. Ajib ya. Haji. Nah gitu. Ya, luar biasa kayaknya. Unik memangnya puasa ini kayaknya. iya, Iya. Nah, insya Allah mereka tetap dapat pahala. Oke, Nah, Kiai. Gini Kiai. setuju, Kita setuju. agak mengganjal nih Kiai. Oh, mengganjal. Kan kita ini di Indonesia ini banyak sekali perbedaannya, Kiai. Oh ya. Terutama dengan Muhammad. Dengan? Kadang-kadang mazhab-mazhab. Oh iya. Kadang-kadang kan kita mendatangin misalnya istri kita sama kita itu kan berbeda dalam arti kata seperti Kiai tadi. Ya. Nah, kalau seandainya kita berusaha untuk berpuasa atau gimana Untuk apa? kita untuk berpuasa di daerah situ padahal kita itu sebenarnya wajib untuk berbuka. Gimana Kiai? Oke, baik. Ya, biar Ini tidak kok terjadi pertanyaan yang pertanyaan. agak apakah ada suara di belakang ini. Jadi kayaknya isyarat alam. Iya. Sebetulnya secara umum agama itu memudahkan, tidak menyulitkan. Allah Ta'ala menghendaki yang mudah, tidak yang sulit bagi. Fikih juga demikian. Tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Sebetulnya hakikat agama memudahkan. Jadi kalau kita diwajibkan berbuka sementara keluarga masih puasa, kita tetap bisa. Kita ya, misalnya saya pernah pengalaman pribadi. Saya diundang ke sebuah pertemuan gereja atau para pendeta, bukan di gereja tapi di sebuah seperti pemondokan. Saya menyampaikan materi tentang Al-Quran dan saya berangkat pagi pulang sore, jadi saya membelah zuhur keluar kota. Bagi saya tidak puasa,
Tapi begitu saya sampai, setelah saya materi istirahat nih waktu zuhur, kata kawan pendeta Romo itu, beliau bilang, Pak Ustadz kan puasa, jadi kami izin istirahat. Iya. Pak Ustadz disediakan kamar, boleh istirahat. Itu padahal saya berbuka. Tapi wah, ini beliau tahu bahwa orang Islam itu puasa, mungkin belum sampai tentang perbedaan fikih perjalanan. Akhirnya saya masuk kamar. Di kamar itu ada air, gelas, dan sayangnya gelasnya itu kering, belum ada jejak dipakai. Itu pun tidak saya nikmati, karena khawatir nanti beliau bingung. Dan akhirnya saya pulang naik kereta, saya ikut berbuka dengan waktu Ya mak gitu. yang lain, tapi tetap saya punya kewajiban untuk Kodo itu. mengganti. Pahalanya double berarti. Amin, gitu. Cuma bahwa pada bagian ini nanti kita serahkan beliau. Cuma pada waktu saya pulang itu, begitu Allahu Akbar, saya langsung berbuka. Begitu adzan, saya langsung berbuka. Tidak bisa menunggu sampai gelap. Karena saya sudah. Iya, jadi begitu langsung berbuka itu sama-sama. Oh iya Itu kan? indah itu. Kalau seandainya nanti mengkodokkannya itu gimana Kiai? Misalnya kan kadang-kadang kan ada orang yang menjalankan puasa Senin Kamis. Ya. Misal nggak dia niatnya itu di puasa Senin Kamis itu mengkodokkan puasa yang Boleh. Ya, niat Tapi- kodok. Tapi ketentuan Tapi dan kodok syaratnya, didahulukan. jadi ketentuan dan syaratnya itu adalah mengikuti kode itu. Ya, Artinya kan karena misalkan yang puasa- kodok wajib, puasa Senin sun- Kamis sunnah. Ya, puasa sunat kan kadang-kadang ada yang mengatakan kalau ditawarin makanan boleh makan. Oh ya, Ya, itu yang kodok. Itu yang kodok. Berarti Itu yang kodok. walaupun hari biasa jangan karena ini Betul, karena wajib. wajib. Oh, iya, iya. Saya setuju. Kalau gitu nanti cari ini kita, cari undangan kita, cari celah ya. Jadi puasa di kodok, tapi cari yang Menarik juga ya. baik. Ini kayaknya sudah waktunya ini kita ya, Jalan-jalan teman-teman ya perjalanan Iya. menuju stasiun berikutnya.